Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini perkenalkan, nama saya M Satral Fiza dengan NIM 2510911210001. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai mengapa jantung itu dapat berdetak secara otomatis atau mandiri. Seperti yang kita tahu, untuk jantung sendiri itu berfungsi di dalam tubuh kita itu secara otomatis atau tanpa perlu kita gerakan secara mandiri. Bayangkan jika jantung itu harus kita gerakkan dengan tenaga kita, seperti tangan ini. Jika kita gerakan, bayangkan jika itu jantung, itu pasti kita akan mengalami kekurangan energi atau kelelahan, karena untuk jantung sendiri itu berdetak kurang lebih, untuk rata-ratanya itu sekitar 100.000 kali dalam 24 jam. Jadi mengapa jantung itu dapat berfungsi secara mandiri atau otomatis? Itu karena dia memiliki sistem kelistrikannya sendiri. Jadi untuk sistem kelistrikannya itu disebut dengan sistem konduksi jantung. Jadi untuk sistem konduksi jantung itu adalah sistem yang berfungsi untuk menghantarkan listrik atau impuls ke seluruh jantung untuk membantu dalam proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Jadi untuk komponen pentingnya, yang pertama itu ada nodus SA atau nodus sinoatrial. Untuk nodus sinoatrial ini dia letaknya itu di ruangan atrium di jantung di bagian kanan, dan dia terletak di dekat pembuluh darah yang bernama vena cava superior. Dan untuk fungsinya sendiri dari nodus SA ini itu sebagai pacemaker utama jantung atau kelistrikan utama jantung yang akan menghasilkan impuls listrik pertama untuk memulai denyut jantung itu secara normal. Lalu yang selanjutnya itu adalah nodus atrioventricular atau nodus AV. Untuk nodus AV ini dia berada di septum interatrial atau di tengah-tengah atrium, atau tepatnya di pembatasnya, dan berfungsi untuk memberikan jeda atau penghambat dari hantaran impuls yang dihasilkan oleh nodus sinoatrial tadi, agar ruang ventrikel di dalam jantung atau ruangan yang berfungsi untuk memompa itu memiliki waktu untuk mengisi darah sebelum dia memompa darah menuju ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya itu ada bundle of His. Untuk bundle of His sendiri itu dia menghantarkan impuls lanjutan dari nodus atrioventricular tadi menuju ke septum interventricle, lalu membaginya ke cabang ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Lalu yang terakhir itu ada struktur yang sangat kecil bernama serabut Purkinje. Untuk serabut Purkinje ini dia berfungsi untuk menyebarkan impuls listrik itu dengan sangat cepat ke seluruh otot yang ada pada ruangan ventricle, sehingga ventricle itu dapat berkontraksi secara serempak dan kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi untuk urutannya sendiri itu dimulai dari nodus sinoatrial di bagian sini. Nodus sinoatrial itu impuls listrik pertama keluar, lalu menyebar ke daerah atrium di sebelah sini, menyebar ke daerah atrium, lalu di sini lanjut dari nodus atrioventricularnya akan memberi jeda sedikit untuk memberi waktu untuk ventricle itu mengisi darah, lalu lanjut ke bundle of His bagian sini, dia akan membagi ke arah kanan dan kiri dari jantung, dan dilanjutkan oleh serabut Purkinje yang akan melanjutkan impulsnya agar ventricle dapat berkontraksi. Jadi itulah mengapa jantung itu dapat bekerja secara mandiri dalam memompa darah ke seluruh tubuh.
Mungkin itu untuk video penjelasan dari saya, mungkin sedikit menambahkan. Jadi untuk jantung sendiri itu adalah organ yang mampu bergerak secara otomatis. Bayangkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jika jantung itu tidak dapat bekerja secara otomatis dan harus kita gerakkan, itu akan membuat penggunaan energi di dalam tubuh kita itu sangat boros, sehingga membuat kita mungkin akan kelelahan. Dan mungkin sedikit penyampaian juga bahwa otomatisasi dari jantung ini itu merupakan suatu kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan jantung ini agar dapat bergerak secara otomatis, sehingga dari kita itu dapat hidup dengan sewajarnya dan normal tanpa mengalami kelelahan untuk menggerakkan jantung kita sendiri. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.